Kita kembali lagi di program spesial 1 tahun Jokowi Ahok. Dari Jakarta Pusat, kita langsung ke Kepulauan Seribu pemirsa. Kalau berbicara ke Kepulauan Seribu, semua sudah hadir di sini. Banyak sekali masalah yang ada dari 110 pulau yang ada, dari mulai ketersediaan air bersih, jaringan komunikasi, dan juga ketersediaan listrik maupun air bersih ya Rory ya. Dan juga pemerataan penduduk. Kita langsung serahkan kepada Wahyu untuk bertanya kepada warga Kepulauan Seribu. Baik, Rory dan Gilang, kalau saya mendengar kata Kepulauan Seribu itu adalah untuk melupakan sejenak semua permasalahan yang ada. Ini adalah salah satu potensi wisata yang sangat-sangat besar di sana. Ada kurang lebih 110 pulau. Masih ada sisanya yang belum tertata dengan baik, bahkan tidak berpenghuni. Tetapi biota lautnya cantik, kemudian banyak sekali itu potensi wisata yang masih belum bisa terangkat. Saya ingin berbicara dengan Bapak, ini salah satu warga dari Kepulauan Seribu. Apa yang ingin disampaikan ke Pak Gubernur dan Wakil Gubernur? Silakan, nama juga Bapak. Saya warga Kepulauan Seribu, nama saya Rojali. Ingin saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, terima kasih atas setahunnya Bapak menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Oplos untuk Bapak Jokowi Ahok. Pulau Seribu. Pak Jokowi, Pulau Seribu adalah merupakan bagian daripada wilayah Kota Jakarta, pembangunannya. Ini yang saya tanya satu Pak. Masalah pelabuhan Kali Adem, itu pelabuhan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pulau Seribu untuk menunjang perekonomian Pulau Seribu. Tolong ini untuk pelabuhan Kali Adem diaktifkan untuk ojek-ojek kapal masyarakat. Yang kedua masalah air bersih Pak. Karena Pulau Seribu adalah merupakan sektor pariwisata, jadi masyarakatnya juga harus sehat. Yang ketiga masalah kebersihan Pak. Sampah-sampah yang mengalir ke Pulau Seribu adalah tanggung jawab siapa Pak? Tanggung jawab instansi mana sampah yang mengalir ke Pulau Seribu Pak? Ini yang perlu kita cermati karena Pulau Seribu merupakan sektor pariwisata kelautan yang harus kita jaga, taman-taman nasional lautnya. Baik. Karena ini merupakan aset buat negara ke depan nanti. Kemudian transportasi juga masih belum begitu belum terlayani karena kita masih numpang di Kali Adem. Pak Bupati sudah. Baik Pak Rojali, terima kasih. Akan dijawab langsung dengan Pak Gubernur atau dinas terkait. Silakan. Ya ini biar dijawab Pak Bupatinya aja ini. Karena menguasai masalah. Meskipun saya juga sering ke Kepulauan Seribu, tapi biar dijawab Pak Bupati. Plus nanti yang dermaga itu dijawab Pak Kepala Dinas Perhubungan. Silakan Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seizin Pak Gubernur dan Pak Wagub. Pertama kaitannya dengan Kali Adem. Kali Adem itu sebenarnya memang salah satu pendukung tercapainya target wisata di Kepulauan Seribu. Kita tahu benar itu. Tetapi persoalannya adalah ketika masyarakat Pulau Seribu menuntut untuk semuanya melalui Kali Adem, memang ada beberapa hal yang tidak terpenuhi persyaratannya. Satu di antaranya adalah kapal yang digunakan, Pak. Kapal yang digunakan itu kalau laik laut, itu harus ada aturannya, kemudian ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Udar Pristono tentang persiapan untuk tahun 2014, itu semua kapal-kapal yang akan melalui Kali Adem akan kita persiapkan, baik radar maupun persiapan-persiapan yang lainnya. Salah benar kalau pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan pemerintah DKI Jakarta itu menyatakan bahwa itu tidak diperbolehkan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Persoalannya bukan tidak boleh untuk masyarakat Kepulauan Seribu, tapi kapal yang tidak laik darat, tidak laik laut itu yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, tadi kaitannya dengan sampah, Pak. Nah, memang beberapa waktu lalu, Pak, sampah kita bekerjasama dengan beberapa CSR, dan saya memang agak sedikit marah, Pak, kalau ada kalimat yang menyatakan, mari kita rubah mindset masyarakat Kepulauan Seribu untuk membuang sampah sembarangan. Saya marah, Pak. Karena sampah yang ada di laut itu bukan masyarakat Kepulauan Seribu, Pak, yang buang. Itu mengalir dari 13 sungai yang kita lalui tadi, Pak. Jadi persoalan itu sebenarnya bukan masyarakat Pulau Seribu saja, bukan bupati yang bertanggung jawab, tapi kita harus bertanggung jawab
semuanya. Sampai ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat, bahkan saya dengan Dinas Kebersihan sudah berkoordinasi bagaimana menjaga 13 sungai ini. 13 sungai ini kita jaga untuk tidak aliran sampahnya sampai ke darat, Pak. Kalau kita nanti Bapak suatu saat melintas dari Marina sampai ke Pulau Pramuka, kira-kira jam 2, jam 3 penuh sampah, Pak. Dan itu dari 13 sungai, bukan dari masyarakat Kepulauan Seribu. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih. Pak Udan Silakan, Kristono, bisa silakan untuk ditambahkan. tambahkan. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk transportasi air yang di Pulau Seribu, sebentar lagi Pak Gub dan Pak Wagub, kita akan menjalankan. Itu ada kapal yang kapasitasnya 200, Pak. Ya, jadi siap untuk melayani, menambah kapasitas yang sudah ada, 4 kapal. Dan mengenai kapal-kapal ojek yang untuk bisa berparkir di Kali Adem, memang itu ada keterbatasan juga. Karena Dinas Perhubungan itu diawasi juga oleh Dirjen Perhubungan Laut. Sehingga kapal-kapalnya itu memang harus layak laut, punya sertifikat, punya surat-surat. Karena unsurnya yang paling penting adalah keselamatan. Jadi yang berangkat dari Kali Adem itu tentunya harus memenuhi persyaratan tertentu. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Kita langsung akan ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Wahyu. Iya, kalau melihat perkembangan Jakarta dari tahun ke tahun, kurang afdol rasanya kalau kita harus tanya-tanya juga ke sejarawan atau budayawan yang memang memantau perkembangan atau kondisi Jakarta dari mungkin berapa ratus tahun yang lalu walaupun belum lahir. Mas JJ Rizal sudah bersama saya. Mas Rizal, 1 tahun Jokowi Ahok, apa yang Anda rasakan sebagai warga Jakarta juga? Kemudian bagaimana sih atau apa bedanya perkembangan Jakarta dari tahun ke tahun termasuk 1 tahun terakhir ini? Satu yang saya catat pertama harapan. Jokowi itu simbol harapan buat saya. Terus Jokowi membuat kita sadar bahwa optimisme itu etika. Dan etika itu dibuktikan harus dengan kerja, bukan dengan omong doang. Ini yang menurut saya penting. Karena apa? Sejak masa Bang Ali, saya pikir tidak ada lagi pemimpin yang lebih banyak bekerja, sedikit bicara. Jadi mau menyamakan Bang Jokowi dengan Bang Ali? Enggak, menurut saya tiap zaman punya tantangan zamannya masing-masing. Tantangan zaman Bang Ali, menurut saya mungkin tidak lebih kompleks dari tantangan zamannya Pak Jokowi. Karena itu menurut saya tantangan Pak Jokowi jauh lebih besar. Misalnya dia harus menyelesaikan 3 banjir. Banjir manusia, banjir mobil, dan banjir air. Dan saya pikir ini nggak bakal selesai walau Pak Jokowi 5 tahun lagi tetap jadi gubernur Jakarta, bahkan 10 tahun lagi. Nah, karena itu menurut saya kita harus bertanya seperti pantun Betawi bilang, pohon sesawi kembang duren. Apa itu? Pak Jokowi mau berhenti terus nyalon jadi presiden? Karena menurut saya semuanya akan sia-sia. Semuanya akan jadi omongan yang muluk-muluk kalau Pak Jokowi tiba-tiba berhenti dan jadi presiden. Oke. Kita tanya apa aja nggak akan ada artinya Baik, dong. tapi kan hasil juga tidak bisa dirasakan dengan instan. Kalau dari pandangan seorang JJ Rizal melihat perkembangan yang ada ini, apakah memang progresnya sudah cukup baik? Oh, ada yang instan dan bisa langsung kita rasakan, misal kartu Jakarta Sehat, kartu Pintar, cabut pentil begitu ya kan, itu terasa betul begitu loh, langsung nendang begitu. Oke. Tapi juga yang menurut saya penting, saya ingin tanya sama Pak Jokowi, ini juga yang harus instan Pak. Oke. Di dekat Monas ini itu ada Jalan Merdeka Pak. Dan kemarin Bapak terlibat untuk mengganti nama jalan itu. Saya tahu Bapak pengagum Soekarno seperti saya mengagumi Soekarno. Nah, Jalan Merdeka itu Pak dibilang sama Soekarno dibuat nilainya jauh di atas Soekarno dan seluruh pendiri bangsa. Karena dia mengajarkan arti penting cita-cita kemerdekaan dan jalannya cuma pendek untuk mengingatkan orang yang tinggal di sekeliling Jalan Merdeka. Itu elit-elit yang terpenting untuk tahu melaksanakan cita-cita kemerdekaan. Tetap ingat. Baik. Jadi Oke. menurut saya jangan dirubah Pak, please Baik. tolong. Baik, Baik, oke, terima terima kasih, kasih. Mas Kalau Rizal. kalau Terima Bapak mau kasih. menghargai Pemirsa, Soekarno, nanti jangan rubah jawabannya itu Pak. akan Oke. kita Baik, tahan kembali ke dulu. Gilang dan Rory. Terima Silakan. kasih Wahyu. Jawabannya akan kita tahan dulu sesaat lagi. Kita masih harus jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap di Setahun Jokowi Ahok.